Kalian bertiga, pemimpin aliran, kalian tak tahan satu serangan. Biang Keladi, dia kuasai ilmu hitam pemangsa jiwa. Sepertinya, dia sudah tak terkalahkan di dunia ini. Setelah membunuh ketiga pemimpin kalian, lembah penjahat akan kuasai dunia dan menyatukan dunia persilatan. Jangan mimpi. Bahaya. Lukaku parah. Tak bisa alirkan tenaga. Hari ini kita tewas di sini. Siapa? Hari ini aku tak ingin melihat pertumpahan darah. Lepaskan mereka. Dasar tidak tahu maut. Aku ini pemimpin lembah penjahat tak terkalahkan di dunia ini. Anak muda, cepat pergi. Kamu bukan tandingannya. Ini cuma menggaruk-garuk gatal saja. Yang terhormat, orang ini iblis dari lembah jahat. Sebagai balas budi, mohon yang terhormat mencabut sampai ke akar-akarnya, biar tak ada masalah nanti. Balas dendam tak berakhir. Kapan selesai? Aku hancurkan dasar kekuatan iblisnya. 3 tahun lagi, dia cuma manusia biasa. Jika suatu hari dia bangkit kembali, bagaimana kita harus menanggapinya? Jika berbagai aliran besar bisa menyingkirkan prasangka sektarian dan membentuk aliansi Haugi, bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Saya, yang lebih muda, bersedia menghormati yang terhormat. Sebagai pemimpin aliansi Haugi, pimpinlah kami. Memberantas kejahatan, sebarkan kebaikan. Sudah lama aku undur diri dari dunia persilatan. Tak ada niat ikut campur urusan dunia persilatan. Saudara-saudara, lakukan yang terbaik. Hai, mana orangnya? Jurus yang terhormat ini mirip dewa persilatan. Tidak mungkin. Dewa persilatan dijuluki Raja Kematian. Kalau itu si iblis besar, Guli pasti tewas. Mulai sekarang, kita bertiga jadi sesepuh. Posisi pemimpin aliansi, selalu untuk yang terhormat. Cari pemimpin aliansi dengan segenap tenaga. Pasti minta dia kembali jadi pemimpin aliansi Haugi. Wah, anggurnya enak. Kamu, si Raja Kematian yang hidup, untuk letakkan kolok pembunuh dan perbarui diri, telah bertapa bertahun-tahun di gerbang tanya hatiku. Sudah punya hati ksatria, tapi hari ini masih mau membunuh. Lao Menzuzuoyong, sejak kecil aku selalu berpikir bahwa musuh harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Ingin mencabut pemikiran seperti ini. Bukanlah pekerjaan sehari. Tulang belakangmu istimewa. Kau bakat bela diri langka. 1 dari 10.000. Aku punya kitab rahasia di sini. Ribuan tahun, tak ada yang bisa menguasainya. Tapi kebenaran sejati ilmu bela diri dalam kitab ini dapat membantumu menekan sifat iblis dalam hatimu. Telapak dewa Tathagata. Utamakan kebijaksanaan besar yang tampak bodoh. Tingkat latihanmu makin tinggi, kesadaranmu makin kacau. Setelah kesempurnaan tercapai, di lautan kesadaranmu, 3 lonceng berbunyi. Kilatan pencerahan muncul, dewa sejati kembali ke tempatnya. Kau siap lepaskan masa lalu dan cari jati diri sejati? Aku bersedia. Pemimpin lama, jangan tidur lagi.
Cepat bangun dan lihat aku bekerja. Dasar bodoh. Liga Hauki kirim orang hari ini. Tetua panggil balik untuk menyapu halaman. Oh, aku datang. Tapi, di sini belum bersih. Pemimpin lama akan marah. Aku datang. Santo perempuan, Ada kabar tentang pemimpin aliansi? sudah menyisir dunia persilatan. Jejak pemimpin aliansi masih hilang. Tetap cari meski tak ditemukan. Iblis Guili akan pulih. Di dunia ini, hanya dia dan Dewa Perang yang bisa melawan Guili. Dia adalah harapan Liga Hauki kita. Ya, Sekte Mengsin ini benar-benar tidak tahu diri. Berulang kali menolak bergabung. Liga Hauki. Kali ini, kita harus memberi mereka pelajaran yang baik. Ling Er. Setelah tugas ini selesai, kita akan bertunangan. Santo laki-laki, kau tahu. Aku hanya suka orang seperti pemimpin aliansi, pahlawan besar. Semangat luhur yang agung, keberadaan abadi Hauki. Semangat luhur yang agung, keberadaan abadi Hauki. Semangat luhur yang agung. Pemimpin aliansi sudah menghilang lama. Mengapa kau masih bersikeras? Kalau tak nikah sama pemimpin aliansi, Ling Er lebih baik hidup sendiri sampai tua. Ling Er. Apa kamu baik-baik saja? Kekuatan seperti ini. Mungkin 3 sesepuh pendiri sekte. Tak ada yang bisa menandingi. Mungkinkah? Dia adalah pemimpin aliansi? Aku rindu pemimpin aliansi sampai gila. Pemimpin aliansi dekat gerbang tanya hati. Tapi jika kita temukan orang ini, pasti bisa hadapi Guili. Ke gerbang tanya hati, urus bisnis penting dulu. Nanti setelah kembali, baru temui ahli hebat ini. Ayo pergi. Bodoh, ngapain kamu geleng-geleng kepala? Bahu dia kaku banget. Kaki harus mencengkeram tanah, lalu pinggang digoyangkan. Dia bisa melihat dengan jelas. Dasar bodoh. Kamu ngerti apa yang mereka lakukan? Mending menyapu saja, abaikan si bodoh ini. Terus latihan. Kaki harus mencengkeram tanah, lalu pinggang digoyangkan. Kok tiba-tiba kamu jadi kuat sekali? Pangeran Suci dan Putri Suci Aliansi Hauki tiba. Pergi. Ada apa? Kenapa mereka datang? Pangeran Suci dan Putri Suci Aliansi Hauki datang. Hari ini, kita tak akan selesaikan ini dengan damai. Gerbang Tanya Hati sudah putuskan gabung Aliansi Hauki bersama lawan lembah, orang-orang jahat. Melawan lembah orang-orang jahat, gerbang tanya hati pasti ikut. Kalau begitu, bergabunglah dengan Aliansi Hauki untuk lawan musuh bersama. Semua tahu Aliansi Hauki. Katanya memberantas kejahatan. Tapi malah caplok aliran lain. Gerbang tanya hati bisa dikibuli? Kalian lebih suka susah daripada mudah. Kalau tak mau bergabung, tak apa. Tapi kalian harus serahkan telapak Dewa Rulai. Jika tidak, Aliansi Hauki hari ini akan gempur gerbang tanya hati. Aliansi Hauki? Kok namanya familiar sekali? Kepalaku sakit. Aku tidak bisa mengingatnya. Telapak tangan Dulai. Ini ilmu bela diri rahasia gerbang tanya hati kami. Ini warisan inti gerbang tanya hati kami. Bagaimana mungkin diserahkan ke orang luar? Omong kosong. Telapak tangan Rulai. Jelas dari Buddha Rulai. Menyelamatkan semua makhluk. Menghilangkan penderitaan. Beliau mewariskan ilmu bela diri legendaris. Kalian kuasai gerbang tanya hati. Lalu klaim sebagai ilmu rahasia gerbang tanya hati. Sangat konyol. Untuk apa minta kitab itu kembali? Apa gunanya? Lagi pula kalian tidak bisa melatihnya. Harus seperti aku,
bodoh barulah bisa. Anak ini sangat bodoh. Tadi apa aku yang terlalu berpikir? Kalau menurutmu, seorang bodoh sepertimu, bukankah adalah jenius dalam melatih telapak tangan Rulai? Ya, bagaimana kamu tahu aku bisa telapak tangan Rulai? Telapak tangan Rulai keras sekaligus lembut. Kebijaksanaan sejati terlihat seperti kebodohan. Aku menjadi bodoh, baru bisa berhasil melatihnya. Dia bahkan... Bodoh juga kalian terima? Gerbang tanya hati, menerima sampah apa saja. Selama ribuan tahun, Putra Suci tak ada yang bisa latih. Telapak tangan Rulai. Jurus ini cuma legenda. Itu karena gerbang tanya hati kalian tidak mampu. Serahkan kepada aliansi Hauki kami, pasti bisa berhasil melatihnya. Menurutku, ajakan bergabung dengan aliansi Hauki itu palsu. Merebut kitab itu dengan paksa itulah yang sebenarnya. Tak kusangka, aliansi Hauki ternyata seperti lembah orang-orang jahat, licik dan tak tahu malu. Licik dan tak tahu malu. Memang ketua aliansi kami adalah jenius bela diri yang setara dewa perang. Jika bisa melatih telapak tangan Rulai, maka akan tak terkalahkan di dunia. Karena itu hari ini, kami harus mendapatkan kitab ini. Jurus legendaris masih mencuri kitab orang lain? Terakhir kalinya kami tanya, berikan kitabnya kepada kami. Jika tidak, aliansi Hauki akan hancurkan gerbang tanya hati. Berani kau? Hati-hati. Jangan berkelahi, aku baru saja menyapu lantai, nanti jadi kotor. Ini. Tadi aku rasakan energi dalam yang kuat. Kok sekarang hilang? Linger, ada apa? Putra Suci, jangan marah seperti ini. Jika kalian bersikeras tidak mau berkompromi, maka kita adu saja. Jika kami menang, kalian serahkan telapak tangan Rulai. Jika kalian menang, perkara ini kita lupakan saja. Bagaimana? Ini. Linger, kenapa harus repot-repot? Menurutku, langsung gempur mereka saja. Itu paling efisien. Perasaan tenaga dalam tadi sangat mirip dengan ahli di hutan itu. Jika ahli itu di Sekte Wengsin, kita bisa paksa dia muncul. Suruh dia hadapi Guili. Aliansi Haugi juga tak perlu. Jurus Dewata Tathagata berkonflik dengan Sekte Wengsin. Mungkin ini solusi terbaik. Pangeran Suci, tenang. Ketua Sekte Zuo, bagaimana pendapatmu? Ketua sekte lama pernah bilang, belajar bela diri bukan untuk menindas yang lemah. Berantem itu tidak baik. Dasar bodoh. Kau berhak bicara di sini. Kau tidak apa-apa. Jangan jatuh, lantainya kotor. Aneh, bagaimana dia menghindar? Doronganku meleset? Jurusan tadi, apa mungkin? Ketua Sekte, ayo kita bertanding. Kakak senior ahli 7 keahlian. Belum tentu kalah. Benar. Meski aliansi Haugi kuat, tapi Sekte Wengsin kami bukan buah persik empuk. Ketua Sekte Zuo sudah putuskan bertanding satu ronde. Atau aliansi Haugi serang Sekte Wengsin? Baik, Sekte Wengsin terima tantangan. Hei, Aliansi Haugi dan Sekte Wengsin kirim murid masing-masing. Yang terakhir di arena menang. Aliansi Haugi dan Pangeran Putri Suci datang semua. Bisa menang? Kalian ini lumayan tahu diri ya. Menurutku, langsung berlutut minta ampun saja daripada gigimu berhamburan ku kelahkan. Diam kau. Jangan besarkan hati lawan, tapi kecutkan semangat sendiri. Ketua Sekte, aku dan kakak senior sudah cukup. Biarkan aku yang duluan. Ajari bajingan-bajingan ini. Yezi, giliranmu. Aku? Benar. Ya, Baiklah. Apa ini menyenangkan? Berhenti. Pemimpin Sekte. Kau gila, dia hanya si bodoh. Pertarungan hidup mati, Sekte Wengsin. Jangan main-main. Pemimpin Sekte, dia cuma bisa menyapu. Bertarung, dia pasti tewas. Adik kedua, kau maju dulu. Baik.
Semangat kakak kedua. Bagus. Hanya segini? Berhenti latih kungfu, pergi menyapu bersama si bodoh itu. Rasakan kekuatan telapak penghancur hati. Kakak kedua terlalu gegabah. Tenangkan pikiran dan napas. Telapak harus mengalir seperti air. Atau kau akan kalah. Diam. Si bodoh, apa yang kau tahu? Si bodoh. Berani memberi nasihat di sini? Si bodoh ini terlihat tolol, tapi ucapannya masuk akal. Masuk akal. Berhenti bertarung. Di lautan kesadaranmu, bunyikan bel 3 kali. Lalu kilatan pencerahan muncul, kilatan pencerahan muncul, pencerahan muncul, dewa sejati kembali. Berkonsentrasi dan tenang. Blubur-blubur seperti air. Sampah. Kakak kedua menang. Bagus. Kakak kedua hebat sekali. Lihat, kakak kedua mendengarkan saya. Sok pamer kau. Itu karena kakak kedua kami hebat. Tampaknya. Ternyata, sang pangeran suci harus turun tangan sendiri. Ku beri kalian pelajaran. Si bodoh ini terlihat tolol, tapi ucapannya masuk akal. Linger belum pernah memujiku. Si bodoh ini, kata-kata tanya hati. Semua harus mati. Kakak kedua sudah tak bisa melawan lagi. Mereka berusaha membunuh. Kakak. Sialan. Adik Sai. Berhenti. Cuma segini? Biar aku yang hadapi kau. Kakak pertama, ahli 7 seni pamungkas. Pasti bisa menghajarnya. Patahkan semangatnya. Balas dendam untuk kakak kedua. Tangkap tongkatnya. Wah. Kakak pertama ini berwibawa. Mungkinkah dia bertapa di hutan itu? Memang cukup hebat, tapi jauh di bawah pertapa hutan itu. Pertapa, bagaimana kau mau muncul? Jalan kebenaran membutuhkanmu. Kakak pertama, energi dalamnya tidak normal. Alirannya tersendat-sendat. Kita akan kalah. Omong kosong. Kakak pertama, ahli huntian. Dia nomor 1 di pintu tanya hati. Kau paham apa, bodoh? Bahaya, aliran energi dalamnya terhambat. Daun, benar lagi. 7 seni pamungkas. Lebih cocok 7. Lelucon. Ini. Bagaimana mungkin menang? Pakai telapak tanya hati. Pakai jurus ini. Luar biasa.
Matilah kau. Telapak tanya hati. Santo. Kakak senior menang. Kakak senior menang. Kakak senior kalahkan Santo Aliansi Hauki. Bodoh. Refleksmu cepat. Tak sia-sia sering nonton kami latihan. Aliansi Hauki. Sekarang giliran kalian, bukan? Bahkan Santo kalian pun kalah. Bagaimana kalau? Langsung menyerah? Kalau begini terus, kita tak akan temukan petinggi di hutan itu. Selanjutnya, aku akan turun tangan sendiri. Biar ku hadapi mereka. Pertarungan ini ku selesaikan. Santa. Ternyata, 7 keterampilan sekte Wengsin kalian, yang kalian sebut-sebut itu, hanya gerakan kosong belaka. Selanjutnya akan kubuktikan perbedaan antara sekte Wengsin dan aliansi Hauki kami. Selama aku masih ada, kamu tak akan merebut buku rahasia itu. Kakak senior. Dia kalahkan kakak senior dengan 1 telapak tangan. Bagaimana mungkin? Lengan kakak senior patah. Ini. Kah dasar kepercayaan diri sekte Wengsin kalian? Rapuh sekali. Tak heran dia disebut Santa. Tangan Chiang Kun luar biasa. Hanya dengan tangan Chiang Kun ini, puluhan sekte telah ditaklukkan. Sekte Wengsin sama sekali bukan lawannya. Tangan Jian Kun. 3 teknik terhebat di dunia persilatan. Hampir setara telapak tangan Dewa Rulai. Benar. Takut? Tak hanya itu, Linger sudah lama capai Grandmaster. Hanya sedikit di bawah 3 tetua. Tingkat Grandmaster? Ini? Mana mungkin? Di seluruh dunia persilatan, hanya sedikit yang mencapai tingkat Grandmaster. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin? Santa kami. Kuasai intisari ratusan aliran. Sekte kecil mana mungkin menang? Serahkan telapak tangan Dewa Rulai atau sekte Wengsin akan dihapus dari dunia persilatan. Ini momen hidup mati bagi sekte Wengsin. Masih tak mau muncul? Menghapus nama? Tak cukup. Akan kugali juga kuburan anjing tua Zuoyong itu untuk melampiaskan kebencianku. Berani-beraninya kau menghina guruku. Zuo Yong, pemimpin sekte lama. Santo, jangan bertindak seperti ini. Linger, kamu lupa pesan para tetua kepada kita. Tugas gagal, kita akan dihukum saat kembali. Aku tanya terakhir kali, serahkan atau tidak? Mimpi. Kalian memang cari masalah. Semua murid aliansi Hauki, dengarkan perintah, siap, ikut aku gali kuburan dan bongkar makam. Siap. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalau begitu, pertama, aku cabut nyawamu, lalu gali kuburan Zuoyong. Wengsin Men, dengarkan perintah. Gunakan formasi 10 sisi penyergapan, bentuk formasi. Lindungi warisan Wengsin Men. Tidak tahu diri, bunuh mereka. Kamu berani buat pangeran suci, memalukan di panggung. Ah, Day. Berhenti berkelahi. Pergi. Bukankah kamu bilang bisa menggunakan telapak Buddha? Ayo, perlihatkan padaku. Bodoh. Aku, sang pangeran suci,
akan mengakhiri hidupmu. Hahaha. 3 dentang lonceng telah berbunyi. Akhirnya kau datang. Masih ingat siapa dirimu sebenarnya? Telapak Buddha mengutamakan kebijaksanaan yang tampak seperti kebodohan. Tingkat latihan makin tinggi, pikiran makin kacau. Dengan mencapai kesempurnaan, dalam kesadaranmu, 3 lonceng akan berbunyi, cahaya pencerahan muncul, sang dewa sejati akan kembali. Mau lepaskan masa lalu sepenuhnya dan cari jati diri sejati? Aku bersedia. Lapar juga ya? Ambil dan makanlah. Terima kasih kakak senior. Ayo. Aku adalah murid Wang Xin Men. Yiyan. Hahaha. Lepaskan. Lepaskan. Daun, cepat lari. Matilah. Siapa? Siapa? Bela diri adalah untuk menegakkan keadilan, membersihkan ketidakadilan di dunia, bukan untuk menindas orang dengan kekuatan, menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Sedang berpose apa? Berpura-pura jadi hantu. Mencari mati. Ru. Lai. Shen. Zhang. Ini? Apakah ini? Putra Suci. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya, ada master ilmu bela diri legendaris yang bertindak. Tenaga dalam. Dihancurkan. Bagaimana mungkin? Yazi. Yazi, kamu tidak apa-apa? Kau mengecewakan ayahmu lagi. Keraguan sepersekian detik itu apa? Belas kasihan? Moralitas? Atau rasa bersalah yang konyol itu? Ingat, perasaan adalah beban. Lepaskan itu. 3 hari tak cukup. Biarkan dia lapar sampai hilang. Wu Shen. Wu Shen. Wu Shen. Wu Shen. Saudara muda, kulihat kau memiliki hati yang satria. Lebih baik turunkan pisau jagalmu. Ikut aku pulang. Kita asah hati dan batin bersama. Bagaimana? Lautan kesadaran sedang terbangun. Dia akan sadar. Biarkan aku membantumu. Pemimpin aliansi dulu juga hancurkan tenaga dalam Guili. Mungkinkah dia? Wah, Sekte Hauki juga ada di sini. Putra suci Sekte Hauki mudah dihancurkan. Kalian berani menyergap putra suci, benar-benar pengecut. Terlalu banyak berpikir. Mana mungkin si tolol ini? Serang diam-diam. Kami rasakan aura master bangkit. Jadi kami periksa. Ini? Apa? Ada master yang bangun? Tenaga batinku. Aku sudah dirusakkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia benar-benar menguasai telapak dewa Rulai. Shen Yi. Putra suci aliansi Hauki ternyata kalah dari orang bodoh. Aliansi Hauki kapan jadi sampah seperti ini? Jangan berlagak di hadapanku.
Kau berani menyerangku dari belakang di hadapan putra suci ini. Bagaimana? Kalian lembah jahat. Mau perang dengan aliansi Hauki? Aliansi Hauki bisa ke gerbang bertanya hati. Lembah orang-orang jahat tak boleh? Kami gerbang bertanya hati, tak menyambut lembah orang-orang jahat. Itu bukan keputusanmu. Serahkan telapak Dewa Rulai. Bantu Tuan Guili melatih jurus sakti. Kalau tidak, kubantai seluruh anggota sekte kalian. Mimpi kau. Bahkan harus kami hancurkan buku jurus. Takkan kami berikan ke lembah orang-orang jahat. Menghalangi Tuan Guili yang akan menyatukan dunia. Mati. Siapa? Muncul. Muncul? Siapa? Jika semua sekte besar bisa menyingkirkan prasangka sektarian, membentuk aliansi Hauki, bukan tak mungkin lawan lembah orang-orang jahat. Kami, angkat senior sebagai ketua aliansi Hauki, pimpin kami basmi kejahatan, sebarkan kebaikan. Kamu adalah murid aliansi Hauki, namun nyaris melakukan pembunuhan. Karena tenaga dalammu sudah habis, maka dalam 3 tahun ini, perbaikilah diri dan asa budi pekerti. Renungkan baik-baik. Bagaimana seharusnya menjadi murid aliansi Hauki yang layak? Wah, dasar bodoh. Kau malah jadi pintar. Kau berani menasihati sang putra suci ini? Jika ketua aliansimu melihat sang putra suci dalam keadaan seperti ini, gelar putra suci ini masih pantas kau sandang? Beraninya kau? Betapa agungnya ketua aliansi kami. Tak pantas kau nodai. Karena kau memuliakan ketua aliansimu, jadikan tekad awalnya saat mendirikan aliansi Hauki sebagai prinsip tertinggi. Masa kau lupa? Berpegang pada kelurusan jiwa, biarkan semangat kebenaran abadi. Tekad awal ketua aliansi sungguh mengagumkan. Kelurusan jiwa. Semangat kebenaran abadi. Kelurusan jiwa, semangat kebenaran abadi. Kamu ini siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana bisa begitu memahami Liga Haugi? Semuanya hanya peristiwa lama belaka. Ada orang hebat di sini. Telapak dewa tak bisa merampas lagi. Benar? Kita bisa mencoba memancing orang hebat itu keluar. Kemudian bekerja sama membunuhnya. Begitu orang hebat itu mati, semua orang yang hadir di sini, bukankah akan jadi mangsa kita? Hai gerbang hati nurani. Kami dari lembah orang jahat, bukan tipe yang suka merampas. Bak ini, aku akan keluarkan jurus rahasia tertinggi, ilmu dewa cacat langit, untuk lawan kalian. Yang kalah serahkan jurus rahasianya. Setuju? Lembah orang jahat ini kok bisa berubah sikap? Ilmu dewa cacat langit. Dengan 3 jurus pamungkas, jurus dewa peringkat pertama. Telapak dewa sulit dikuasai, tapi ilmu dewa cacat langit mudah dipelajari dasarnya. Dapat ilmu dewa cacat langit, gerbang hati nurani akan jaya. Baru bertempur hebat, tenaga terkuras. Mana mungkin bertarung lagi? Ingin Memang bagus kalau bisa menang, tapi akan kumenangkan untukmu. Aku akan kubuktikan. Tunggu. Untuk pertarungan ini, biar aku yang maju. Sacred Maiden, kau tak perlu bela sekte Mengsin untuk kami. Sebelumnya, aliansi Haugi kami banyak salah, membuat kalian terluka parah. Pertarungan kali ini, jangan turun tangan lagi. Tapi, tak usah dibantah lagi. Melawan lembah jahat, memang tujuan bersama. 2 sekte kita. Bila dalam pertarungan ini, kebetulan aku menang, ilmu silat Tianchan akan kuberikan padamu. Ini ganti rugi dari aliansi Haugi untuk sekte Mengsin. Kalah. Manfaatkan kesempatan ini untuk pulihkan tenaga, lalu perang lagi nanti. Sacred Maiden bertindak, pasti menangkan pertarungan. Linger, hajar semua bajingan. Dari lembah jahat itu. Xiaolinger ini punya jiwa kesatria sejati. Mari kita lihat, apakah dia layak ditempa. Lembah jahat, siapa berani maju? Haha, jika Sacred Maiden aliansi Haugi turun sendiri, maka kami juga tak boleh lengah. Biarkan pendekar keempat dari lembah jahat menemuimu. Hahaha.
Sacred Maiden, kuharap setelah 3 jurus, kau masih hidup. Jika Xiaolinger tidak cukup kuat, maka melukainya parah akan melemahkan kekuatan aliansi Hauki. Jika ternyata dia jagoan itu, Kakanda, janganlah kau besarkan semangat musuh, lalu kecilkan semangat sendiri. Kita bersaudara, bekerja sama, pasti membuatnya takkan bisa pulang. Nona Linger, dia akan menyerang wajahmu, tusuk dadanya, omong kosong. Kurasa Mo Feng itu jelas mau menyerang lengan kanan Linger. Dasar idiot, kamu sungguh menganggap diri sebagai jagoan? Benar. Shengnu perlu kami tahu? Rupanya dia juga pemberi omong kosong. Padahal sebelumnya kukira, dia mungkin seorang jagoan. Matilah kau. Matilah kau. Bagaimana dia bisa menebaknya? Cepat sekali kau menghindar. Hadapi jurusku ini. Nona Linger, dia akan menyerang wajahmu, serang dadanya. Bagaimana mungkin? Kemampuan adaptasinya cukup bagus, hanya saja kekuatannya masih dangkal. Masih perlu lebih banyak latihan, baru bisa memikul tanggung jawab aliansi Hauki. Dia sangat familiar dengan bela diri lembah orang-orang jahat. Mungkinkah dia? Iya sih, kok bisa sefasih itu bela diri? Lembah orang jahat? Bisa jadi. Dia adalah mata-mata dari lembah orang-orang jahat. Omong kosong. Yezi adalah orang yang diambil langsung oleh ketua gerbang kami. Kau berani memfitnah ketua gerbang kami. Kau pikir gerbang tanya hati, kami takut padamu. Baiklah kalau bukan. Itu hanya keberuntungannya. Dia cuma nebak. Yezi, apa rahasia yang kau sembunyikan? Mo Feng, kalau kalah, kembali ke lembah temui Tuan Gili untuk hukuman. Bahaya. Kenapa kau perlu tahu kelemahanku? Bisa kau halangi aku bertukar nyawa? Dia bukan pendekar itu. Benar. Tapi dia, gadis suci aliansi Hauki, manfaatkan kelemahannya, habisi dia. Hahaha. Giliranku. Pindah langit bumi. Pemindahan Qian Kun. Ternyata tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Oh ya, mengapa kamu tadi tahu? Pertandingan selanjutnya, jangan turun ke arena lagi. Mengapa? Aku masih bisa bertarung? Kamu sudah terluka parah. Jika terus bertarung, pasti mati. Nona Linger, dia serang wajahmu, serang dadanya. Matilah. Mengapa dia begitu yakin? Mungkinkah dia benar-benar? Anak ini larinya terlalu cepat. Sial, aku bahkan belum pernah memeluk Linger. Yezi, kamu sebenarnya siapa? Masih adakah orang? Hahaha. Tidak ada. Kalau begitu,
Serahkan buku rahasianya. Aku yang akan. Yezi, kesadaranmu baru saja pulih. Jangan bertindak gegabah. Lenganmu? Mungkin bukan lawannya. Sudah tidak apa-apa. Pertarungan tadi, kemampuanku mengalami terobosan besar. Kebetulan gunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuanku. Linghai kakak senior baru terbuka. Tepat pada momen terobosan. Pertarungan ini, jika bisa menemukan cara yang tepat, mungkin bisa langsung mencapai tingkat guru. Lagi pula ada aku di sini, tidak akan terjadi masalah. Baik. Kalian dari lembah orang jahat. Aku hadapi kalian. Kalian bersiaplah untuk ilmu silat Tian Chan. Cih, kau tak pantas. Kakak senior sudah mencapai terobosan. Pasti bisa menang pertandingan. Kakak senior, semangat! Kakak senior, tunggu sebentar. Hati jernih bagai cermin. Kumpulkan ki di dantian. Telapak tangan mengikuti gerak hati. Membebaskan semua makhluk. Gunakan jurus ini. Untuk melawan ilmu silat Tian Chan, mungkin akan efektif. Aku agak tidak mengerti nih. Ini. Apakah aku juga bisa mempelajarinya? Ikuti caraku. Fokuskan pikiran dan kendalikan ki. Lakukan yang terbaik. Sayang, jangan sembarangan mengajar. Nanti malah merusak latihan orang. Menghadapi orang seperti kamu, sayang, sama sekali tidak pantas. Aku akan keluarkan seluruh tenaga. 1 jurus untukmu. Ayo, keluarkan jurusmu. Hati jernih bagai cermin. Kumpulkan ki di dantian. Telapak tangan mengikuti gerak hati. Membebaskan semua makhluk. Ini adalah... Bebaskan semua makhluk. Kemampuan kakak senior. Setelah beberapa jurus ini, makin mantap. Mungkin saling serang beberapa kali, bisa mencapai tingkat Grandmaster. Grandmaster mudah didapat? Bisa capai tingkat semudah itu? Kakak senior. Terimalah. Kakak senior. Kakak senior. Senior. Perintahmu sembarangan. Karena jurus yang kau ajarkan. Kakak senior sampai terluka. Bisa rusak karenanya. Percaya juga sama si kupu itu? Kupu bengel. Kalau jagoan, maju sendiri. Berdiri di belakang. Berkuar tanpa guna. Benar seperti yang dikatakan Yezi, berhasil mencapai tingkat semi-master. Kecepatan seperti ini sungguh tak pernah terdengar sebelumnya. Yezi, sebelum masuk gerbang Wengsin, apa pekerjaanmu? Masa laluku tak menentukan seluruh hidupku. Alasan kehadiranku di gerbang Wengsin adalah karena memilih untuk bertobat. Berlagak misterius. Si imut datang satu demi satu. Tinggal satu kesempatan terakhir. Si imut mana yang berani maju? Masih ada siapa lagi? Ayo. Akan kubunuh kalian semua. Kalian para si imut akan kubantai habis demi balas dendam kakak senior. Si imut kecil, pantas lawan aku. Rasakan ini.
Bagaimana kau tahan ilmu Tianchan Sengongku? Bagaimana dia bisa menahan serangan Tianchan Senggong? Dia cuma si kecil. Ditanyakan padamu, sebenarnya dia itu siapa? Kalian semua ingin tahu siapa aku ini? Aku Yezi. Juga Ye Yan, murid Wang Xin Men. Ye Yan, juga seorang si kecil. Si kecil. Hah, si kecil ini sungguh pura-pura. Ucapannya ini, kenapa terasa tidak biasa? Kenapa? Kalian diam saja lihat si kecil ini. Pamer di sini? Golongan terhormat, apa kalian kehabisan orang? Apa yang disebut terhormat? Apa yang disebut jahat? Menjadi siapa itu tidak ditentukan sejak lahir. Tidak ditentukan sejak lahir, tapi tergantung pilihanmu sendiri. Lepaskan pedang pembunuhmu, kembali, itulah jalan yang lurus. Apa yang diomongkan si kecil ini? Kenapa aku tidak mengerti? Sungguh pandai bersilat lidah, si kecil. Kau pikir kau berhak memberi ceramah pada kami? Kurasa kau ini sedang cari masalah. Hari ini, akan kubicarakan kau merasakan, diciptakan oleh Tuan Guili, ilmu sihir pemakan roh. Kuasa ilmu sihir pemakan roh, jurusan ini, 3 tetua pun, bersatu tak sanggup hadapi. Hanya ketua aliansi yang mampu. Kau si manis, turun. Jurusan ini meluncur, kau tewas. Yezi, ini bukan urusanmu. Turun. Mengapa dia begitu tenang? Mungkinkah dia punya cara menghadapinya? Ketua, suruh Yezi turun. Aku percaya pada Yezi. Gila. Semuanya gila. Si manis, sekarang kau harus bersujud dan menyembahku. Barangkali aku akan senang dan mengampuni nyawamu. Ilmu sihir pemakan roh ini bukan sesuatu yang bisa kau tanggung sendirian. Ilmu sihir pemakan roh tingkat 3. Apa itu hebat? Kurang ajar. Pergilah, Lan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini? Dia orang macam apa? Yezi dia, setan lembah jahat. Cabut sampai ke akar-akarnya, agar tak ada masalah. Dendam balas-membalas, kapan berakhir? Senior, dia setan dari lembah jahat. Kami mohon, senior, cabut sampai ke akar-akarnya, agar tak ada masalah nanti. Dendam balas-membalas, kapan berakhir? Aku hancurkan dasar kekuatan iblisnya. 3 tahun lagi, dia cuma manusia biasa. Nada bicara ini, pemimpin aliansi tahun itu, sangat mirip. Mungkinkah kamu pemimpin aliansi? Kamu, pemimpin aliansi Haki. Ling Er, bercanda. Pemimpin aliansi kita, dia idiot? Pemimpin gerbang Zuo. Kapan dia masuk gerbang Wengsin? Gadis suci, aku khawatir mengecewakanmu. Yezi masuk gerbang Wengsin sudah 5 tahun. Dia bukan pemimpin aliansi kalian. Tetapi, Linger, pemimpin aliansi kita agung, dia tak mungkin. Aku tahu kau suka pemimpin aliansi. Kau merindukannya bertahun-tahun. Tapi jangan sembarangan cari orang, lalu anggap dia pemimpin aliansi. Penatua. Xiao, Ling Er, Sun Yunfeng gagal merebut. Telapak tangan Buddha sudah cukup, tapi malah di sini. Terjebak di lembah orang-orang jahat. Sungguh tidak pantas. Penatua, saya. Kekuatan batinmu dihancurkan. Siapa yang melakukannya? Saya... Pemimpin aliansi. Penatua Son, apakah dia benar-benar pemimpin aliansi? Dengan kekuatan pemimpin aliansi, perlu 40 tahun latihan keras. Anak muda ini baru awal 20-anan. Tak mungkin pemimpin aliansi. Posturnya mirip pemimpin aliansi. Akhirnya kami temukan pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi tak terlihat.
Iblis Guili akan bangkit. Bagaimana ini baik? Ling Er, kalian berdua tak berguna, bisa kalah oleh orang tak dikenal seperti itu. Memalukan wajah aliansi Hauki kita. Penatua, orang ini luar biasa. Hanya dengan satu telapak tangan, dia pukul mundur. Iblis terbesar ketiga lembah orang-orang jahat, Kang Yu. Seberapa tidak biasanya. Mungkin dia cuma beruntung dan menang secara kebetulan dari Kang Yu. Bahkan dengan kekuatan sejati, mengalahkan Kang Yu. Lalu apa? Aliansi Hauki baru hancurkan. Ratusan murid, lembah orang-orang jahat, dan belasan sekte pembangkang. Dia cuma kalahkan satu Kang Yu. Bukan kehebatan. Apa? Kau juga tertarik membunuh. Aku bisa membuat pengecualian untuk merekrutmu ke aliansi Hauki. Menempatkanmu di bawahku sebagai jagoan. Beraninya kau membunuh orang tak bersalah. Apakah kau lupa 3 tahun lalu di dasar lembah, tujuan pendirian aliansi Hauki? Aliran yang tak patuh perintah. Mereka pengkhianat jalan kebenaran. Lembah orang jahat, semua penghuninya pantas mati. Tak ada pembunuhan sembarangan. Jika jalan kebenaran tak punya toleransi, lalu apa bedanya dengan lembah orang-orang jahat? Berani kau? Siapa kau? Berani menasihatiku. Pemimpin aliansi sudah bertahun-tahun menghilang. Sekarang siapa yang bisa melawanku? Setelah Xuan Qing dan Lin Xiangyi kusingkirkan, kuhabisi. Sun Qing akan jadi orang kedua tertinggi di atas 1000-an orang. Setelah lembah orang-orang jahat hancur, siapa berani mencela aku? Sesepuh Sun ternyata punya ambisi sebesar ini. Tidak, aliansi Hauki tak boleh lagi dikacaukannya begini. Aliansi Hauki ternyata pelaku kejahatan. Semua ini ulah Sun Qing. Di bawah Sun Qing, aliansi Hauki berubah jadi kelompok lebih jahat dari lembah orang-orang jahat. Sesepuh Sun, tujuan aliansi Hauki adalah menegakkan kebenaran. Berhenti berbuat jahat sekarang. Masih bisa diperbaiki. Bodoh wanita. Kau tahu? Mati cuma. Orang bodoh tak paham situasi. Sukses dibangun di atas tulang belulang. Kelompokku satukan dunia. Orang akan paham jerih payahku. Kau sudah kehilangan jiwa kesatria. Kau jatuh ke jalan gelap. Tampaknya kau harus diberi pelajaran. Kau yang tak berarti. Bermimpi nasihati aku? Kau kira dewa perang? Atau pemimpin aliansi Hauki? Konyol. Ini kekuatan batin ini. Kamu, Raja Neraka hidup. Raja Neraka hidup? Bagaimana? Raja Iblis pembunuh tanpa ampun. Waktu kecil, pernah lihat pertempuran berdarah. Saat itu, Raja Neraka hidup menggunakan energi dalam berwarna darah seperti ini. Dia, bagaimana dia Raja Neraka hidup? Raja Neraka hidup, ternyata adik angkat kita. 5 tahun lalu, Raja Neraka hidup menghilang tanpa jejak, keluar dari dunia persilatan. Lembah orang-orang jahat mulai bangkit sejak itu. Sedangkan Yezi, tepat 5 tahun lalu, bergabung dengan Gerbang Hati Nurani. An-An. Mulai sekarang, dia adalah adik seperguruanmu. Jangan menyepelekannya. Kalau dia marah, aku tak bisa tahan. Tak tahan. Halo, adik seperguruan. Aku Zuo An-An. Yezi? Ayah mungkin sudah tahu identitas Yezi. Hanya saja, mengapa Raja Neraka hidup yang bikin dunia persilatan berdarah-darah rela jadi murid biasa di Gerbang Hati Nurani? Raja Neraka hidup. Raja Neraka hidup bahkan lebih menakutkan dari Tuan Guili. Kak, jika benar dia, hari ini mungkin kita akan mati di sini. Yezi, kamu Raja Neraka hidup? Benar. Akulah Raja Neraka hidup. Aku tak ingin menyeret kalian. Mulai hari ini, aku bukan lagi anggota Gerbang Hati Nurani. Yezi. Kau benar-benar mencari mati. Penatua Sun, Raja Neraka keluar dari Gerbang Hati. Tak ada yang melindunginya, sendirian dan lemah. Lebih baik kita bersekutu dan menghabisi dia. Kebenaran dan kejahatan tak bisa bersatu. Persekutuan semangat mulia, mana mungkin bersekutu dengan kalian? Benar. Khayalan belaka. Itu ide bagus. Raja Neraka hidup jahatnya tak terhitung. Jika dia dibiarkan hidup, dia bisa menggoyahkan persekutuan semangat mulia yang dominan. Lebih baik bersatu dengan lembah orang jahat
dan membunuhnya di tempat ini. Sama sekali tidak boleh. Penatua Son. Kau mengkhianati jalan kebenaran. Diam. Kalian berpikiran sempit. Mana mengerti rencana besarku. Jika ingin bertarung, ayo lawan. Bahkan jika persekutuan semangat mulia bersekutu dengan lembah orang jahat, aku sendiri cukup. Yezi, selama kau pernah jadi adik seperguruan kami, maka selamanya kau tetap adik seperguruan kami. Mundur, senior lindungi kamu. Yezi, tak peduli kau Raja Neraka hidup atau bukan, yang kusadari kau adalah Yezi, saudara kami. Raja neraka hidup apa? Gerbang hati nurani. Tak takut hadapi masalah. Ya, gerbang hati nurani tak gentar hadapi masalah. Ini wujud sesungguhnya. Sekte kebenaran. Kalian, jangan cari mati. Serahkan Raja Neraka hidup-hidup. Atau jangan salahkan kami. Jangan cari mati sendiri. Serahkan Huo Yanwang sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Kalau kami bertindak kasar. Tetua Sun, Yezi telah bertahun-tahun di pintu hati nurani. Dia sudah berubah jadi baik dan memperbaiki dirinya. Kenapa harus dihabisi tuntas? Pertobatannya bukan urusanku. Aku tak akan biarkan siapapun goyahkan aliansi Hauchi sebagai nomor 1 di dunia persilatan. Kau cari alasan. Kau pakai bendera keadilan untuk kuasai dunia persilatan. Mau kuasai dunia persilatan, apa masalahnya? Berkat pendiri aliansi, aku bisa sampai di sini. Dia sudah lama hilang. Mungkin sudah mati. Aku Sun King. Masa depan aliansi Hauki. Sun King, beraninya kau. An-An, tenangkan aliran kimu. Hahaha. Selama bertahun-tahun, aliansi Hauki atas nama melawan lembah orang-orang buruk telah mengumpulkan ilmu bela diri dari semua aliran. Kini, kuasai seluruh ilmu bela diri dunia, siapa bisa menghalangiku? Pintu hati nurani melindungi Huo Yanwang. Kejahatan mereka tak termaafkan. Hari ini, aku memutuskan untuk menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Buku rahasia telapak dewa. Aliansi Hauchi kami bersedia berbagi dengan lembah orang-orang buruk. Elder Sun, situasi ini bukanlah keinginan ketua aliansi. Dengan bertindak seperti ini, kau mengkhianati prinsip awal aliansi Hauki. Hahaha. Mulai hari ini, kedudukan pangeran sucimu kucabut. Siapa yang menginginkan kedudukan pangeran suci itu? Aku, Sun Yunfeng, mulai hari ini membelot dari aliansi Hauki. Sun King, kau telah mengkhianati jalan kebenaran. Mulai sekarang, Xiao Ling membelot dari aliansi Hauki. Keduanya mudah diajar. Bagus. Kalian semua melawanku. Hari ini, kubasmi kalian semua. Maaf, akibat perbuatanku kalian terbawa. Yezi, jangan salahkan dirimu. Ku yakin, ayahku masih ada, dia akan pilih yang sama. Pemimpin gerbang Zuo, mengapa kau sudah tahu akulah Raja Kematian Hidup, tetap mau menerimaku? Di mataku, kau bukan Raja Kematian Hidup apapun. Kau hanya anak yang dirusak oleh sekelompok bajingan. Siapa dirimu? Bukan ditakdirkan sejak lahir, melainkan pilihanmu sendiri. Meski tak berasal dari sini, masa lalumu tak menentukan hidupmu selamanya. Tapi aku pada akhirnya telah membunuh terlalu banyak musuh. Aku khawatir jika tinggal di sini akan membawakan masalah untukmu. Jika mereka ingin berperang, biarlah. Gerbang tanya hati kami. Tak pernah takut masalah, tapi juga tak cari masalah. Tenanglah berlatih di sini. Jika kelak ada yang datang menuntut balas, gerbang tanya hati akan menghalau mereka untukmu. Yezi, terima kasih sudah mengobatiku, lukaku hampir sembuh. Saatnya akhiri lelucon ini. Dialah orang bertopi jerami tahun itu. Dia adalah ketua aliansi Hauki. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Kau, siapa sebenarnya kau? Aku juga pernah punya pertanyaan yang sama. Hanya saja sekarang aku mengerti. Aku Raja Kematian Hidup,
pemimpin aliansi Hauki, serta murid sekte Wengsin, dan juga seorang bodoh. Semua jawaban di atas, semuanya benar. Bagaimana mungkin? Dia pemimpin aliansi Hauki? Raja Kematian hidup ternyata sang pemimpin? Omong kosong? Raja Kematian berani berada di sini, menyesatkan orang, menyamar sebagai pemimpin kami. Ini sungguh lelucon terbesar di dunia. Benar, lalu apa? Salah, lalu apa? Aku menghajarmu, bukan sebagai pemimpin aliansi Hauki, tapi karena hati kesatriaanku tak mengizinkanku membiarkanmu membakar, membunuh, dan merampok, berbuat kejahatan. Cih, sungguh tak tahu malu. Kau, Raja Kematian hidup, kejahatanmu lebih banyak dariku. Kau berhak menghajarku. Dulu aku tak punya pilihan, tapi sekarang aku ingin jadi orang baik. Orang baik? Coba kau tanyakan pada mereka, yang kaumnya kau musnahkan. Apakah mereka setuju kau jadi orang baik? Dosa yang kubuat sendiri, akan kutebus sendiri. Tapi jika kau bisa seperti, mau bertobat, memperbaiki diri, aku akan maafkan kesalahanmu. Hahaha. Pembantai kejam yang tak berkedip, masih berpura-pura suci di sini. Matilah. Ini jurusan ini. Ilmu silatku dihapus. Kau benar-benar sang pemimpin? Sun King, kau khianati prinsip aliansi Hauki, membunuh orang tak bersalah, mengacaukan dunia persilatan. Hari ini, aku, ketua aliansi Hauki, mengusirmu dari aliansi Hauki. Bagus. Sun King seharusnya sudah diusir. Ketua aliansi? Dia benar ketua aliansi? Dia bukan orang yang kusukai diam-diam. Dia ketua aliansi. Sambut ketua aliansi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Akulah masa depan aliansi Hauki. Masa depan? Dia adalah elder kalian. Elder? Aku. Kau memukulku. Pergi? Apakah ketua aliasku mengizinkanmu pergi? Ketua aliansi, ampun. Ampun, ketua aliansi. Di mana Guili? Yang mulia Guili. Dia. Tuan Guili. Dia. Mofeng, diam. Diam. Ketua izinkan kamu bicara. Dia bisa bunuhmu dengan satu tamparan. Ku beritahu. Aku bicara, akan kuungkapkan semuanya, Tuan Guili. 7 hari lagi keluar dari Guan di Bukit Angin Hitam. Sudah kuungkapkan semua. Bisakah kami pergi sekarang? Mudah sekali ingin pergi begitu saja? Kami rela menghapuskan ilmu bela diri kami. Mohon ampunan ketua aliansi. Terima kasih, ketua aliansi. Terima kasih, ketua aliansi. Ketua aliansi perkasa. Aliansi Hauki terselamatkan. Seluruh makhluk di bumi terselamatkan. Ketua sekte tua, akhirnya menyadari siapa diriku sebenarnya. Raja Kematian hidup ataupun ketua aliansi Hauki sekalipun. Baik sebagai Raja Neraka hidup, maupun sebagai ketua aliansi Hauki, aku akan memimpin gerbang tanya hati dan juga aliansi Hauki untuk memberantas lembah orang jahat sampai tuntas. Ketua, sudah waktunya berangkat. Bawahan ini siap ikuti ketua, tegakkan jalan yang benar. Tidak memarahi saya lagi? Ketua, yang mulia, jangan goda bawahan. Saat itu saya tak tahu identitas yang mulia. Kau belum bisa dibilang tidak terselamatkan. Mengingat kau berhenti di saat terakhir, dan segera sadar, aku akan memberimu sebuah hadiah. Tenaga dalamku telah pulih. Bisa membuat dantian yang rusak pulih seketika. Kemampuan ini menakutkan. Ilmu bela dirinya dihapus. Itu cuma karena tekanan tenaga dalamku. Sekarang, aku hanya melepas tekanan itu. Begitu rupanya. Jangan tunda. Ayo berangkat. Kembali ke aliansi Hauki. Yazi? Kami ikut denganmu. Tanpa kami,
Siapa yang akan merawatmu? Hahaha. Ketua aliansi, buruk. Aliansi Haugi kacau. Keadaannya genting. Ayo, kita segera kembali ke aliansi Haugi. Lepaskan. Bagaimana mungkin saat aku tinggalkan aliansi Haugi? Tidak seperti ini. Berhenti. Kemarilah. Siapa perintah rampas rakyat? Ini keputusan para tetua. Mengapa? Aliansi Haugi tidak kekurangan uang. Uang lebih aman lawan Gili. Kamu tahu apa? Jangan ikut campur. Kamu. Aduh. Ikut aku kembali ke aliansi Haugi. Aku akan meluruskan kekacauan. Siapa di sana? Ada undangan. Surat undangan. Surat undangan apa? Aku kok bisa nggak tahu. Butuh undangan untuk masuk aliansi Haugi? Ini kartu permohonan masuk aliansi. 100 tael per lembar. Tak punya uang. Pergi. Brengsek. Pulang ke rumah sendiri butuh surat undangan? Kalian tahu siapa aku? Mau cari koneksi denganku? Kau pantas? Aku putra suci. Oh, datang lagi penipu mengaku putra suci. Ada uang, masuk. Tak ada uang, minggir. Kalau masih bicara sembarangan, jangan marah kalau aku tak lagi sopan. Hei kalian. Tenang. Masih tak mengenali putra suci. Kalian ini bukan anggota aliansi Haugi. Serang. Mundur. Ah. Hormat pada pemimpin aliansi. Siapa yang datang? Hei, aku. Kamu bilang Anda adalah ketua aliansi Haugi. Benar. Aku ketua aliansi Haugi. Cari aku? Ada urusan apa? Prinsip aliansi Haugi untuk mengalahkan yang kuat, menolong yang lemah, untuk kehidupan rakyat di seluruh negeri. Kalau kamu ketua, kenapa izinkan murid aliansi? Rampas kekayaan rakyat? Maksudmu apa? Maksudmu? Kamu juga ketua kami palsu? Benar atau palsu, kalian sendiri yang tahu di hati. Ketua baru datang 3 hari, tapi sudah bantu 2 tua-tua berlatih. Ilmu silat, mereka meningkat pesat. Mereka bahkan tembus batas. Kemampuan seperti ini, coba kamu palsukan. Tak perlu bicara lagi dengan mereka. Buang mereka semua keluar. Bukan. Kenapa kalian dengarkan dia? Dia cuma ngaku ketua, palsu. Apa? Kurang ajar. Kau berani menghina aku. Kau ketua aliansi, kok kota Haugi kau biarkan terlantar begini? Benar. Sebelum pergi, semuanya baik-baik. Baru 3 hari, rakyat kota sengsara. Jaga kepentingan rakyat. Penjaga bahkan terang-terangan minta suap. Aliansi Haugi tugasnya menghukum kejahatan? Kok bisa merosot begini? Saudara-saudara, kalian lupa? Saat gabung aliansi Haugi, bagaimana sumpahnya? Menumpas yang keji dan jahat, hati saya prihatin tentang orang-orang biasa. Menumpas yang keji dan jahat, menjaga kepentingan rakyat. Kini, rakyat kota di bawah aliansi Haugi hidup sengsara. Aliansi Haugi seperti ini, dengan lembah orang-orang buruk yang kau sebut. Bedanya apa? Hadirin sekalian, aliansi Haugi penuh ketidakberesan. Ini bertentangan dengan sumpah kita. Aku dan Putra Suci bersedia memimpin kalian semua, memperbaiki keadaan, dan menanggulangi krisis. Bagus sekali. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Sekumpulan orang tak tahu balas budi. Kalian lupa? Siapa yang mengajarkan kalian seni bela diri? Siapa yang memberi kalian makan? Sejak didirikan, aliansi Haugi telah selalu memperlakukan murid-muridnya seperti ini. Hei, jangan-jangan kau mau klaim semua jasa ini untuk dirimu sendiri? Kau. Aku tanya lagi. Kau yang mengacaukan aliansi Haugi dan menyusahkan rakyat kota? Hahaha.
Benar? Semua ini adalah rencanaku. Akhirnya kau mengaku. Cepat turun dan mengaku bersalah. Kalian salah paham pada ketua aliansi untuk basmi lembah orang jahat. Dananya sangat besar. Ketua aliansi mengorbankan rakyat kota, menanggung nama buruk untuk selamatkan rakyat dunia. Memang aku telah mengecewakan rakyat kota Hauki. Tapi aku takkan pernah mengecewakan rakyat dunia. Berjalan di dunia ini, aku Lin Mau tak punya penyesalan. Kami salah menuduh Yang Mulia. Kami tunduk pada perintahmu. Bersandiwara. Mereka hanya mencabik-cabik persatuan. Saudara-saudara, tangkap mereka. Siap. Sekelompok orang bodoh. Tangkap pemimpinnya dulu. Aku tangkap dia. Kamu palsu. Pemimpin asli aliansi pukul aku. Tak apa. Tapi kenapa pemimpin palsu ini bisa kalahkan aku? Layak disebut pemimpin aliansi. Sungguh perkasa. Perkasa. Aneh. Ilmu bela diri orang ini, auranya seperti dari lembah orang jahat. Sayangnya dia cuma pakai 1 jurus. Perlu diuji lagi. Tadi seseorang, bukannya sangat lincah. Sekarang kenapa dihajar? Seperti anjing. Hahaha. Kamu? Pemimpin palsu punya trik. Nanti kalau berkelahi, kalian semua hati-hati. Sudahlah. Komedi ini harus diakhiri. Menyerahlah dengan patuh. Agar nanti tidak menderita. Mimpi. Menurutku kalian lebih suka dihukum daripada dihormati. Saudara-saudara, serbu. Yang di atas panggung itu palsu. Dia pemimpin aliansi Hauki kami, yang sebenarnya. Dialah pemimpin sejati Hauki Meng. Pemimpin sesungguhnya. Apa? Kekuatannya tersimpan rapat, tapi aura tubuhnya seperti naga yang meliuk-liuk. Mungkinkah ia telah mencapai tingkat kesempurnaan? Tidak mungkin. Orang sehebat ini tak mungkin tak dikenal. Rupanya aku terlalu khawatir. Aneh. Aura lembah, orang-orang jahat, tiba-tiba hilang. Dia, polisi anak hijau, sudah tumbuh sempurna, berani menyamar sebagai pemimpin Hauki Meng. Menurutku, dia cari kesempatan dalam keributan, cari celah ambil keuntungan. Jangan nilai orang dari penampilan. Kemampuan Yeyan tak boleh diremehkan. Benar, kekuatan Yeyan di pintu hati, sudah kami lihat, pantas disebut jenius bela diri. Yeyan pemimpin Hauki Meng. Kalian ini sekeluarga? Wajar, saling memuji. Mereka adalah pangeran suci dan putri suci. Perkataan mereka seharusnya bisa dipercaya. Aku kakak kelas kalian. Mereka bisa dipercaya, aku tidak. Aku sarankan kalian, berhenti main tipu daya. Sudahlah, kalau begitu, biar aku uji sejauh mana kemampuanmu. Benar saja aura lembah orang-orang jahat. Kau pemimpin Hauki Meng. Kamu adalah pemimpin aliansi Hauki. Bagaimana mungkin pemimpin aliansi bisa kalah oleh seorang pemuda dengan sekali serang saja? Hehe, aku beritahumu, kalau bukan Kak Ye berhenti, si penipu di panggung itu sudah hancur lebur. Para hadirin, sudah lihat jelas? Orang di atas panggung sama sekali tidak tahan pukulan. Dia tak punya kemampuan, seorang pemimpin aliansi. Dia penipu. Kalian, dengan mengikuti si penipu ini, sudah melakukan banyak hal bodoh. Berapa banyak rakyat yang dirugikan? Kalian lebih tahu daripadaku. Sudah sampai saat ini. Masa kalian masih belum mau sadar? Jangan khawatir. Asalkan kita bersatu padu, orang jahat yang merugikan rakyat ini diusir dari aliansi Hauki, semuanya masih bisa diperbaiki. Kalau begitu, kami siap mendengarkan perintah Pangeran Suci dan Putri Suci. Sudah sampai di titik ini, sudah waktunya kamu mengakui kejahatanmu dan dihukum.
Ini adalah telapak Dewa Rulai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Buruk sekali. Buruk sekali. Elder Sun King dibunuh iblis jahat lembah. Orang-orang jahat dibunuh. Kamu yang membunuh Elder Sun King. Kamu yang membunuh Elder Sun King. Jangan takut. Bicara pelan-pelan. Aku bela kamu. Ye Yan, dia bersekongkol dengan lembah orang-orang buruk, melenyapkan ilmu bela diri Elder Sun King. Dia sengaja melepaskan iblis dari lembah orang-orang buruk. Apa? Hei, kau. Biarkan dia bicara. Bahkan pangeran dan putri suci, aliansi Hauki kita diracuni Ye Yan. Mereka membelot dari sekte, lalu bersekongkol dengan lembah orang-orang buruk. Oh, kau menyamar jadi pemimpin aliansi Hauki? Rupanya, kalian yang hancurkan aliansi Hauki, kita. Adalah kalian. Hadirin, tenang. Perkataannya tidak benar. Kalau begitu, kau yang lenyapkan ilmu Elder Sun King. Kau yang lepas iblis dari lembah orang-orang buruk. Aku yang lakukan. Kalian sudah dengar. Pangeran dan putri suci jadi ante-antenya dan mereka lepaskan iblis dari lembah orang-orang buruk. Dia utusan lembah orang-orang buruk. Dikirim untuk hancurkan aliansi Hauki kita. Iblis dari lembah orang-orang buruk pantas dibasmi siapapun. Iblis jahat dari lembah jahat. Semua orang berhak membasminya. Saudara-saudara, jangan tertipu. Semua ucapannya bohong. Benar, ini semua ulah Sun King. Dia mau pakai aliansi Haugi untuk satukan dunia persilatan. Dan bersekutu dengan lembah jahat lawan kita. Makanya Yayan turun tangan. Penatua Sun adalah senior terhormat di aliansi Haugi. Takkan kami biarkan kalian memfitnahnya di sini. Memfitnah? Sun King itu berhati serigala dan ambisius. Dia hampir bunuh kita semua. Penjahat seperti dia perlu kami fitnah? Kamu? Sun King sangat ambisius, monopoli kekuasaan di aliansi Haugi. Demi satukan dunia persilatan, dia bunuh orang tak bersalah. Karena itu aku gunakan peraturan aliansi untuk hancurkan ilmu silatnya. Walaupun Penatua Sun punya 1000 kesalahan, dia berjasa besar bagi aliansi Haugi. Harusnya kamu bawa dia untuk diadili, bukan main hakim sendiri. Kamu dalang utama yang mengacaukan aliansi Haugi. Pemimpin aliansi benar. Bahkan pada Penatua Sun, kamu kejam, apalagi pada kami. Kalau kami salah, kamu mungkin bunuh kami. Semuanya, jangan panik. Yayan tak sembarangan bunuh orang. Ini ulah Sun King sendiri. Kalian takkan kena imbas? Tidak. Orang jahat seperti dia tak boleh tinggal di aliansi Haugi. Benar. Saudara-saudara, demi masa depan kita, demi aliansi Haugi, ayo kita lawan mereka. Berhenti. Dua sesepuh akhirnya keluar dari retret. Sekarang aliansi Haugi diserang setan dari lembah Eren. Mohon bantuan dua sesepuh. Apa? Sorot mata ini, penampilan ini, sangat mirip sekali. Dua sesepuh, mereka adalah setangan setan dari lembah Eren. Yun Feng, Linger, kalian. Dua sesepuh, perkaranya bukan seperti katanya. Benar, kami tidak berkolusi dengan lembah Eren. Lagi pula, orang di panggung itu bukan pemimpin aliansi yang sebenarnya. Yun Feng, hal ini bukan main-main. Betul, ini menyangkut landasan aliansi Hauki. Tanpa bukti, jangan pertanyakan pemimpin aliansi. Dua sesepuh, Yayan adalah pemimpin aliansi Hauki sejati. Wajahnya mirip, tapi pemimpin aliansi sudah berpuluh tahun berilmu. Tak mungkin semudah ini. Dua sesepuh, Yayan cukup angkat tangan. Langsung hapus ilmu silat sesepuh Sun King. Kalau bukan pemimpin aliansi, mana mungkin dia sekuat itu? Apa? Kau bilang dia dengan satu jurus. Langsung hapus ilmu silat Sun King? Omong kosong. Murid dari luar sudah bilang, jelas kalianlah yang bersekongkol dengan lembah orang jahat, membunuh sesepuh Sun. Sesepuh. Yang ini, retreat ini berhasil capai terobosan. Jangan lupa siapa yang berjasa. Ingin terus tingkatkan diri. Jangan ragu lagi. Di jalan pelatihan diri, berjalan di tanah yang kokoh. Jika mengandalkan bantuan orang lain, lebih baik bubarkan saja ilmu bela dirimu sendiri. Bodoh. Kalian sudah dibohongi Sun King selama bertahun-tahun, masih belum cukup. Sampai sekarang, masih mau dipermainkan oleh ketua liga palsu. Menurutku,
Jabatan sesepuh kalian lebih baik tidak usah diduduki. Seumur hidupku aku berlatih keras, tapi tak pernah temukan caranya. Dengan bantuan orang lain, baru naik sedikit tingkatanku. Sungguh memalukan. Bergabung dengan Liga Hauki adalah untuk menyelamatkan rakyat di dunia, tapi aku, karena mengejar secara berlebihan, sampai kehilangan jati diri. Sungguh tidak seharusnya. Pahlawan muda, selanjutnya ada perintah apa? Mengapa kau tanya dia? Akulah ketua Liga Hauki. Kau tak tahan satu jurus kakak Yeku. Berani menyamar sebagai ketua Liga di sini. Aku tak bisa menahannya, tapi kau nekat mengacaukan pikiran orang. Terpaksa aku kirim kau ke alam baka. Bahaya, telapak tangan ini sangat jahat. Hati-hati. Ketua Aliansi. Ketua Aliansi. Aura jahatmu memancar. Kau memang utusan dari lembah orang jahat. Selanjutnya, akan kupermalukan kau habis-habisan. Postur ini, kekuatan ini, dia ketua aliansi? Tadi kau masih besar mulut. Mengapa sekarang seperti anjing mati? Bagus, sungguh bagus. Sekarang akan kuhabisi kau. Telapak tangan ini berisi 30 tahun latihan. Kau sanggup menahankah? Ini bukan jurus aliansi kebajikan kami. Ini ilmu andalan Gili, ilmu setan pemangsa jiwa, jurus pertama. Orang ini dajjal dari lembah orang jahat. Kau. Serahkan nyawamu. Kak Ye, kamu tidak apa-apa. Mau istirahat sebentar? Sebelum dia mati, cepat ikat dia. Pendekar muda, pernah ke dasar lembah? Dahulu, saya suruh semua sekte singkirkan prasangka sektarian, bentuk aliansi semangat mulia, lawan lembah penjahat. Sun King sudah mati. Kalian berdua, hidupkan kembali aliansi semangat mulia dan pikul tugas penting selamatkan dunia. Bawahan, Xuan Qing. Bawahan, Lin Xiangyi, hormat yang mulia ketua aliansi. Kenapa diam saja? Cepat ikuti sesepuh. Hormati ketua aliansi. Bawahan menghormati yang mulia ketua aliansi. Katakan, di mana Guili? Kamu yang mengatakannya sendiri, atau aku yang mengatakannya untukmu? Katakan, aku akan mengatakan semuanya. Dulu, Anda tak kejar Guili sampai mati. Setelah dirikan Liga Hauki, Anda hilang. Jadi, dia kira Anda pasti cedera parah. Makanya dia suruhku menyusup ke Liga Hauki. Sambil kacaukan Liga Hauki, sekalian paksa Anda muncul. Guili benar-benar tak tahu malu. Selalu ingin celakai dunia. Kak Ye, kita harus apa? Guili itu licik dan penuh kelicikan, kita perlu memikirkan strategi yang sempurna. Linger. Elder Xuan Qing, bukankah Anda ahli senjata tersembunyi? Tolong lihat, apakah Anda bisa menyelamatkan Linger? Ini bukan masalah senjata tersembunyi. Racun yang dia terkena, itu hasil formulasi khusus Guili sendiri. Saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, Zi. Hentikan sekarang. Ling Er. Ling Er. Iya, Zi. Ketua aliansi. Ilmu hitam penyerap jiwaku akhirnya berhasil dikuasai. Lapo, Yang Mulia, bawahan ini telah menunaikan tugas. Ketua Aliansi Hauki telah dilenyapkan. Baik, besok pagi-pagi, kumpulkan semua pasukan. Ikut aku menggempur Aliansi Hauki. Siap. Aku ubah tanah suci itu jadi lautan darah.
Kultivator pintu hati bertanya pada kami, ada teknik kultivasi yin yang. Ini bisa selamatkan Yezi, tunggu di sini jaga kami. Kakak Ye terluka karena aku. Aku tidak bisa tinggal diam. Baik. Kakak Ye. Yezi. Yezi, Kak Ye, kamu ini benar-benar bodoh. Mengapa kamu menyelamatkan Lingger? Lingger tak punya siapapun untuk diandalkan. Tersesat di hutan belantara. Sampai bertemu dengan aliansi semangat mulia yang kamu dirikan. Akhirnya ia punya tempat bernaung. Kau yang beri aku harapan dan masa depan. Lingger akan selalu mengingatmu dalam hati. Yezi, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Bukan keluarga sedarah, tapi lebih dari sekadar keluarga. Sejak ayah meninggalkan kita, kau dan murid seperguruan menjadi sandaranku terbesar. Daun yang gugur kembali ke akarnya. Aku pasti akan membawa jenazahmu kembali ke gerbang tanya hati. Akan kukuburkan di samping ayah. Kak Ye, dulu aku gegabah. Kau yang ajari aku tenang. Tenang aku, Sun Yun Feng, akan mewarisi cita-citamu. Akan kubangkitkan aliansi semangat mulia. Kujaga seluruh umat di dunia. Sayang sekali pahlawan muda ini. Andai diberi 1 tahun lagi, dunia pasti akan damai selamanya. Pemimpin aliansi luhur budinya. Kami akan setia mengikuti jejaknya. Hahaha. Suancing Lin Xiangyi, lama tidak bertemu. Guli, berani kamu masuk aliansi semangat mulia? Tidak takut dibekukan 3 tahun lagi? Datangmu tepat sekali. Sekarang juga akan kubalaskan dendam, Kak Ye. Semut. Bahaya. Ilmu sila penghisap jiwa sudah sempurna. 3 tahun lalu, kami bisa menghancurkanmu. Sekarang, kita masih bisa. Menghancurkanku? Hanya denganmu. Ku beritahu kau, selagi suasana hatiku masih baik. Buang ilmu bela dirimu, berlutut dan memohon padaku. Barangkali, aku mau mengampuni nyawamu. Berdasar kau, Guili, berani bicara seenakmu di sekte Hauximen. Ku habiskan kau sekarang. Tikam. Genzi yang hebat. Hahaha. Sayangnya, ini terakhir kalinya bisa kau pakai. Ucapkan selamat tinggal pada Jianzimu. Elder Lin, bahaya, kekuatannya jauh melebihiku. Hanya ketua aliansi yang masih hidup bisa mengalahkannya. Sayang. Guili, jangan lancang. Aku, Xiao Lingger, meski nyawaku taruhannya, akan kutarik kau mati bersamaku. Haha. Hanya denganmu, pemula dalam seni bela diri. Dan aku? Tak mau minum anggur penghormatan, minumlah anggur hukuman. Baik, kukabulkan permintaanmu. Elder Xuan Qinglin Sereng. Baik. Dasar tidak tahu maut. Sudah kukatakan, asal kalian mau menghapus ilmu silat kalian sendiri, lalu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Kesabaran Tuan Guili kami sudah hampir habis. Pikirkan baik-baik. Lewat desa ini, tak akan ada toko ini lagi. Aku janji pada kakak Ye, untuk bangkitkan lagi aliansi Hauki, selamatkan rakyat dunia. Memohon ampun pada kalian. Benar, mewarisi tekad Yezi,
akan kubantai kalian habis-habisan. Apa yang kau lakukan? Jangan panik. Hanya mengundang kalian merasakan sedikit penderitaan saja. Jarum penggigit jantung ini tak beracun, jadi kalian takkan mati. Tapi seluruh tubuh kalian akan digigit ribuan semut. Hahaha. Lepaskan mereka. Swan King, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu juga tidak berguna. Karena kamu bersikeras melawanku, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Hati-hati. Jangan. Elder Lin, Kultivator sepertiku tidak akan pernah menyerah kepada lembah penjahat. Kalian semut-semut ini sungguh sulit dibunuh karena kalian bergegas mencari kematian. Maka aku tidak akan berlagak baik. Ilmu setan pemakan jiwa, jurus pertama. Elder Lin. Elder Lin. Elder Lin. Berani melawan Tuan Guili? Sekarang, kau mati kan? Willy, aku ingin kau mati. Bandel. Aku akan mengantarmu. Beristirahatlah dengan tenang. Guili, ajalmu sudah tiba. Ketua Aliansi. Ketua Aliansi. Kak Ye, bagus sekali. Kau ternyata masih hidup. Yezi, kau lakukan apa? Kami kira kau sudah tewas. Guli licik. Untuk memancing ular keluar sarang, aku terpaksa berpura-pura mati. Ketua Ye, syukurlah Anda baik-baik saja. Kak Ye. Oh ya, bajingan itu membunuh Penatua Lin. Kau harus membalaskan dendamnya. Tak kusangka 3 tahun lalu mengampuni nyawamu, justru memicu bencana besar seperti sekarang. 3 tahun lalu, kau mengampuni nyawaku? Oh, jadi kau adalah orang bermasker itu. Ketua Aliansi Hauki. Kau ternyata belum mati. Sudah selesaikan pesan terakhirmu? Mengapa? Ilmu hitam pemakan jiwa sudah lama kuasai. Bagaimana bisa kalah darimu? Jalan bela diri tak berujung, di atas tahap Mahayana masih ada ruang besar untuk peningkatan. Keterikatanmu terlalu dalam, jadi tak bisa memahaminya. Apa? Aku tak percaya. Aku tak percaya. Tuan, aku budakmu. Benar, Anda tak bisa membunuh kami. Bagaimana aku bisa bunuh kalian? Aku ingin jadikan kalian nutrisi untuk mencapai kesempurnaan. Hahaha. Wah. Hahaha. Sekarang, aku lengkapi ilmu setan pemakan jiwa dengan nutrisi terakhir. Aku berhasil memasuki tingkat kesempurnaan. Lihat apa yang bisa kalian lakukan untuk melawanku. Hahaha. Kudengar ilmu setan pemakan jiwa sudah sempurna. Bisa naik ke langit dan turun ke bumi. Apalagi dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia mungkin bisa menyaingi dewa. Ilmu setan pemakan jiwa. Gerakan ketiga. Pawai 100 hantu. Cuma jago kandang. Hahaha. Ilmu setan pemakan jiwa. Gerakan kelima. 100 hantu dan iblis. Kakak Ye. Yezi, Ketua Aliansi Ye, kamu harapan kami.
Jangan pedulikan kami. Cepat. Kakak Ye, cepat. Aku tahan mereka. Yezi, cepat pergi. Kakak lelaki Ye, cepat pergi. Aku bisa merasakan kehangatan keluarga dari mereka. Kali ini, biar aku yang melindungi kalian. Pemandangan yang mengharukan. Maka aku akan mengantarmu ke neraka. Ilmu setan pemakan jiwa, gerakan pamungkas, tangisan ratusan ribu hantu. Yezi, Jurus terakhir ilmu setan penghisap jiwa. Ribuan hantu meraung. Semuanya harus mati. Aku hampir mati ketakutan. Aku kira kau sudah kuasai jurus sakti. Tebakanmu benar. Apa? Salah. Mengapa di tubuhmu sama sekali tak ada aura ilmu bela diri? Tingkat kesempurnaan sejati adalah kembali ke kemurnian asli. Gui Li, akui kejahatanmu dan serahkan nyawamu. Tidak, mengapa? Mengapa kau sebelumnya sama sepertiku? Membunuh dengan tangan dingin bagai dewa kematian. Tapi sekarang, bagaimana mungkin kau bisa memahami esensi sejati ilmu bela diri sementara aku tak bisa memahaminya? Karena aku meletakkan pisau jagalku, dengan rela hati menjadi orang bodoh selama 3 tahun, baru bisa membersihkan bau amis darah yang menempel di tubuh ini. Sedangkan kamu tak bisa melepaskannya. Inilah perbedaan antara kita berdua. Apa? Orang bodoh? Hahaha. Orang bodoh jadi orang bodoh. Aku juga bisa. Benarkah? Kak, temani aku main. Kak. Adik, main petak umpet, boleh? Kak. Kak Ye, Kak, apa baik baginya seperti ini? Aku pernah janji pada mantan ketua untuk tidak membunuh. Kugunakan tenaga dalam untuk menyegel kesadarannya. Jika dia sungguh-sungguh berbuat baik, bisa hancurkan segel tenaga dalam. Kalau tidak, dia akan tetap bodoh. Semuanya telah berakhir. Mantan ketua perguruan, aku beruntung dapat bimbinganmu hingga bisa lahir kembali. Dan mulai hidup baru. Kini lembaga penjahat telah dihancurkan. Persilatan kembali damai. Ini juga memenuhi salah satu harapanmu. Aku akan ingat nasihatmu. Dan terus bela keadilan.